Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asykurulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ustaz sekalian, di ayat selanjutnya, ayat 23-24 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَإِنْ كُنْتُمْ, dan apabila kalian, fi raibin, berada di dalam keraguan. Mimma itu berasal dari mim, min dan ma, ya, dari apa-apa yang nazzalna, kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, ya. Hamba kami di sini maksudnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kapan hari kita sampaikan bahwa hamba itu kalau bahasanya orang Malaysia itu budak, ya. Di dalam agama Islam justru ketika seseorang itu membudak sepenuhnya kepada Allah, justru mereka akan mulia. Maka sebaik-baik posisi itu adalah posisi sebagai seorang hamba. Ini adalah posisi yang paling tinggi, karena Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata disebut sebagai abdina, ya, hamba kami. Fa'tu bisuratim mim mithlih, maka datangkanlah bisurah, dengan sebuah surat, ya, mim mithlih, yang semisal seperti dengan Al-Quran. Ustaz-ustaz sekalian, ayat ini turun ketika di Mekah itu sedang berkembang budaya atau syair-syair. Maka orang yang pandai syair kemudian mereka itu akan terkenal, mereka akan menjadi orang-orang yang dihormati. Kemudian turunlah Al-Quran dengan bahasa lebih indah daripada syair, ya, yang berisi tentang ajakan untuk menyembah semata-mata kepada Allah. Maka orang-orang kafir kemudian menentang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tantangan di surah Al-Baqarah ayat 23 ini bagi mereka yang meragukan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah. Karena orang Arab itu sebelum Rasul diutus sebagai seorang nabi itu mereka sudah begitu familiar dengan namanya Allah. Sehingga ada ayat mengatakan, apa itu ayatnya? Yang apabila engkau tanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Wa in sa'altuhum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunallah. Dan apabila kamu tanya kepada mereka, orang-orang kafir, ya, siapakah yang menciptakan alam langit dan bumi, maka tentu mereka akan menjawab Allah, ya. Sehingga banyak sekali nama-nama orang-orang yang kafir itu, ya, seperti Abdullah, ya. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang Arab, bagi mereka yang kemudian meragukan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ditantang oleh Allah, apabila kamu meragukan Al-Quran, maka buatlah ayat semisal Al-Quran. Bukan buatlah Al-Quran satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada, ya. Kemudian panggillah wakil-wakil kamu, panggillah teman-teman kamu, ya, yang mereka itu ahli syair, yang mereka itu
yang katanya pandai membuat syair-syair, buatlah yang semisal dengan Al-Quran jika kamu bisa, dan panggil teman-temanmu ya. Jadi ini tantangan bagi orang-orang kafir, tidak hanya satu orang tetapi seluruh orang-orang yang ahli syair datangkan di tempat ini, kemudian buatlah semisal Al-Quran jika memang mereka itu meragukan Al-Quran ya. Min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, apabila kamu itu orang-orang yang benar ya. Maka di ayat 24, fa illam taf'alu, jika kamu tidak bisa, walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan bisa, fattakun nar, maka katanya Allah, jika kamu memang tidak bisa memenuhi tantanganku, katanya Allah, dengan membuat ayat yang seperti Al-Quran, tidak sepenuhnya tetapi satu surat saja yang seperti Al-Quran ya. Maka di ayat setelahnya, kamu sekali-kali tidak akan bisa membuat ayat yang semisal Al-Quran. Maka kemudian Allah memberikan solusi, fattakun nar, maka takutlah kamu dengan an-nar, yaitu api ya. An-nar itu selain api itu juga disebut nama neraka ya. Karena neraka itu identik dengan api. Fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijar, takutlah kepada api, maksudnya itu api neraka yang bahan bakarnya itu annas, manusia, yang kedua al-hijarah, batu-batuan. Jadi ustadz-ustadz sekalian, bahan bakar neraka itu yang pertama manusia, yang kedua batu-batuan. Yang pertama itu manusia yang secara fisik itu begitu lemah. Yang kedua batu-batuan yang secara fisik itu begitu kuat, sehingga batu itu tidak mungkin terbakar kecuali dengan api yang sangat panas ya. Sehingga disampaikan salah satu ciri dari api neraka itu warnanya hitam ya. Karena begitu kuatnya panasnya, sehingga api neraka itu menjadi hitam, karena api yang hitam itu yang hanya mampu membakar batu-batuan ya. Maka di sini satu-satu sekalian, bahan bakarnya yang pertama manusia, yang kedua batu-batuan. Manusia tentu manusia yang kufur kepada Allah, manusia yang tidak mau ikut kepada tuntunan Rasulullah, manusia yang ketika sudah diberikan akal pikiran untuk memilah-milih, kemudian ia condong kepada hawa nafsunya, maka nanti pilihan ini akan berkonsekuensi kepada neraka ya. Neraka itu panasnya tidak hanya panas yang membakar manusia, tetapi panasnya itu panas yang mampu membakar bebatuan. Ini salah satu uslub ya, gaya bahasa di dalam Al-Quran, yaitu berupa ancaman ya, basyiro wa nadhiro ya. Selain kabar gembira, Al-Quran itu juga berisi ancaman. Maka ancaman ini bukan semata-mata karena Allah itu ingin menakut-nakuti manusia, tetapi ancaman ini adalah pagar yang dibuat oleh Allah ya, agar manusia-manusia yang cinta kepada agama ini tidak melewati pagar itu ya. Jadi kecenderungan kita, saudara-saudara sekalian, umumnya jin dan manusia itu takut ketika ada ancaman. Itu kecenderungan sifat manusia ya, jin dan manusia. Jadi sesuatu yang biasa ketika kita di jalan raya, kemudian taat ketika ada yang jaga ya, kemudian tidak taat ketika tidak ada yang jaga ya. Putar balik arah mitra keluarga itu kalau ada polisi tidak ada yang berani putar balik. Meskipun polisinya tidak melarang, hanya berdiri saja gitu ya. Tetapi ketika tidak ada, ya banyak yang muter ke sana. Karena kalau ke Aloha terlalu jauh gitu ya. Sehingga di Surabaya itu ada polisi yang kreatif, itu membuat patung ya, pas tikungan itu membuat patung yang mirip polisi, karena tahu karakter orang-orang itu taat, tertib ketika ada polisi ya.
Jadi memang ini karakter kita satu-satu sekalian ya. Semua manusia ya, tanpa terkecuali ya. Gitu. Sehingga butuh yang namanya ancaman ini, butuh yang namanya wanti-wanti ini, agar orang-orang yang beriman itu berhati-hati di dalam kehidupan. Sehingga salah satu makna dari takwa itu adalah berhati-hati ya. Takwa itu berhati-hati, jalan berhati-hati. Barangkali ada duri di tengah jalan, barangkali ada jalan berlubang. Itu salah satu makna dari kehati-hatian. Ketika seseorang itu kemudian terperosok kepada jurang ya, kemudian terkena duri, maka orang yang bertakwa itu segera untuk mohon ampun kepada Allah, karena memang itu karakter kita manusia. Maka ustadz-ustadz sekalian, di surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24 ini adalah bentuk cinta Allah kepada manusia. Karena nenek moyang kita itu adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau itu ditempatkan di surga. Kemudian karena tipu daya setan, kemudian Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Maka diutusnya para nabi dan rasul itu dalam rangka untuk mengembalikan manusia ke tempat nenek moyangnya, yaitu surga. Maka diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kebenarannya 100%, sebagaimana di pembuka ayat Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi. Maka ustadz-ustadz sekalian, semoga ketika kita membaca ancaman-ancaman di dalam Al-Quran ini, kita menerimanya dengan penuh keridhaan, karena semua ancaman, semua larangan itu semuanya kembalinya kepada kebaikan manusia. Semoga ini menjadi tambahan keterangan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.